bisikan yang belum dipetakan, misteri jejak Appalachian. Kate, seorang pendaki yang berpengalaman, tiba di ujung selatan Appalachian Trail, Springer Mountain di Georgia, bersama saudaranya, Max. Mereka memulai perjalanan ini untuk memenuhi impian almarhum ayah mereka untuk menyelesaikan jalur ini. Saat mendaki melalui hutan yang lebat, mereka menemukan sebuah jurnal tua yang sudah terkubur sebagian di bawah beberapa daun. Catatannya misterius, mengisahkan tentang pengamatan aneh dan kehilangan di sepanjang jalur. Tertarik dan sedikit gugup, Kate dan Max memutuskan untuk mengikuti catatan jurnal, berharap menemukan kebenaran di balik peristiwa misterius yang digambarkan. Mereka bertemu dengan seorang pendaki ramah namun misterius bernama Ellie, yang menawarkan untuk bergabung dengan mereka. Ellie sepertinya tahu lebih banyak tentang jalur dan rahasianya daripada yang dia tunjukkan. Saat mereka maju, cuaca menjadi keras, memaksa mereka mencari tempat berlindung di sebuah pondok terbengkalai. Di dalamnya, mereka menemukan petunjuk lebih lanjut yang terhubung dengan catatan dalam jurnal. Pada malam yang berbadai, Kate mendengar bisikan menyeramkan dan melihat bayangan yang cepat berlalu di luar pondok. Max menganggapnya hanya imajinasi Kate, tapi Kate merasa semakin gelisah. 3 orang mencapai sebuah desa terpencil di mana penduduknya tampak curiga terhadap orang asing. Seorang wanita tua memperingatkan mereka tentang HOS, sosok misterius yang menghantui jalur tersebut. Kate, Max, dan Ellie melanjutkan perjalanan mereka, menemukan ukiran dan simbol-simbol kuno dari suku asli Amerika yang cocok dengan yang ada di jurnal. Mereka menyadari bahwa ini mungkin menjadi kunci untuk memahami misteri jalur ini. Max mengalami cedera pada kakinya setelah jatuh, membuat kemajuan mereka melambat. Kate semakin kesal dan khawatir tentang keselamatan mereka karena jalur semakin berbahaya. Malam itu, Ellie mengungkapkan bahwa ayahnya sendiri menghilang di jalur beberapa tahun lalu, dan dia percaya bahwa jurnal itu mungkin akan membawanya pada kebenaran. Pengakuan ini membuat Kate semakin percaya padanya. Kelompok itu bertemu dengan seorang penjaga hutan yang memperingatkan mereka tentang serangkaian kejadian hilang baru-baru ini dan menyarankan mereka untuk berbalik. Tanpa gentar, mereka terus maju, didorong oleh pencarian pribadi mereka. Mereka menemukan gua tersembunyi dengan tanda-tanda kuno dan artefak di dalamnya. Mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa HOS terhubung dengan legenda lama tentang penjaga hutan. Kate mulai mengalami mimpi-mimpi yang jelas dan mengganggu, di mana dia bertemu dengan HOS. Setiap mimpi mengungkapkan potongan-potongan masa lalu, membingungkan batas antara kenyataan dan hal gaib. Saat mereka menyeberang ke Virginia, mereka menemukan tempat perkemahan dengan tanda-tanda perjuangan. Di antara barang-barang yang tersebar adalah foto ayah Ellie, yang mengonfirmasi bahwa mereka berada di jalur yang benar. Kondisi Max semakin memburuk, dan kelompok memutuskan untuk istirahat di tempat perlindungan di jalur. Di sana, Kate menemukan kompartemen tersembunyi yang berisi surat-surat dari pendaki lain yang telah bertemu dengan HOS. Surat-surat itu menggambarkan pertemuan dengan sosok misterius yang menawarkan peringatan dan bimbingan samar. Kate dan Ellie mulai menyatukan teka-teki, menyadari sosok itu mungkin adalah roh yang baik hati. Max cukup pulih untuk melanjutkan, tapi kelompoknya sekarang sedang diikuti. Mereka melihat bayangan-bayangan samar di kejauhan, meningkatkan rasa was-was mereka. Badai yang tiba-tiba memaksa mereka untuk berlindung di sebuah gereja. Ellie memiliki visi tentang ayahnya, yang memandunya ke bagian terpencil dari jalur. Di sana, mereka menemukan pemakaman tersembunyi dengan tanda-tanda yang mencantumkan nama para pendaki yang hilang. Mereka menemukan kotak berisi jurnal dan barang-barang kecil dari pendaki masa lalu. Di antaranya ada surat terakhir dari ayah Ellie,
yang menjelaskan pencariannya untuk melindungi jalur dan rahasianya. Kate, Max, dan Ellie menyadari bahwa HOS adalah roh-roh orang yang meninggal melindungi hutan. Mereka harus menghormati roh-roh ini untuk memastikan keselamatan mereka sendiri dan menemukan penutupan bagi orang-orang yang mereka cintai. Saat mereka terus ke utara, medan menjadi semakin sulit. Mereka menghadapi banyak tantangan, termasuk hewan liar dan jalur berbahaya, menguji tekad mereka. Sampai di titik tengah di Harper's Ferry, mereka bertemu seorang sejarawan yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang HOS dan sejarah jalur ini. Sejarawan tersebut mengkonfirmasi adanya tempat peristirahatan terakhir untuk HOS. Mimpi-mimpi Kate semakin kuat, mengungkapkan lokasi tempat beristirahat di bagian terpencil dari jalur. Trio ini berangkat untuk mencarinya dengan risiko yang tinggi. Mereka mencapai lokasi, sebuah padang yang tenang dengan lingkaran batu-batu kuno. Di sini, mereka melakukan ritual untuk menghormati para HOS, berharap agar roh-roh itu dapat beristirahat dengan tenang. Para HOS muncul satu kali terakhir, mengungkapkan rasa terima kasih mereka dan menawarkan panduan untuk sisa perjalanan. Kate, Max, dan Ellie merasakan perasaan damai dan koneksi yang mendalam dengan jalur tersebut. Dengan misteri terpecahkan, mereka melanjutkan pendakian mereka dengan semangat baru. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan pendaki lain, berbagi cerita mereka dan pelajaran yang telah mereka pelajari. Saat mencapai ujung utara di Gunung Katahdin di Maine, mereka merenung tentang perjalanannya. Tidak hanya menyelesaikan jalur, tetapi juga menemukan warisan tersembunyi di dalamnya, membentuk ikatan yang akan bertahan seumur hidup.